Puji Tuhan, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita semua memiliki kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online, khususnya untuk kaum pria di berbagai tempat yang berbeda-beda. Tapi karena online, saya kira kaum wanita pun bisa ikut di dalam ibadah ini. Sebelum kita mempelajari sebagian firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau beri kesempatan kepada kami semua untuk belajar firman Tuhan dan ikut ibadah kaum pria ini. Tolong kami Tuhan, tolong pakailah saya Tuhan sebagai alat Engkau. Tolong juga Tuhan anak-anak Engkau semua supaya belajar dan mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini yang akan saya bahas bersama Anda semua adalah dengan tema berdirilah teguh selalu dalam pekerjaan Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58, 1 Korintus 15 ayat 58, dan juga surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-20. Saya bacakan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya lanjutkan dengan kitab surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran itu memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Teman-teman semua di dalam Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang telah kita baca. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, inilah yang ingin saya bahas dengan saudara. Berdirilah teguh. Dalam apa? Terus melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam dunia saat ini nggak gampang terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Terus ikut Tuhan dengan setia. Banyak hal yang menarik kita.
terus-terusan supaya menjauhkan dari Tuhan. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena mempunyai kepentingan ini itu banyak, ada yang karena capek, ada karena hobinya banyak, ada yang karena sudahlah saya ini sudah mau istirahat. Banyak sekali yang membuat kita tidak mau berdiri teguh dan terus melayani Tuhan. Dan di masa COVID ini, kita juga disuruh berdiri teguh, masih banyak orang tidak bisa. Bagaimana bisa? Tantangannya makin besar. Sekarang kumpul-kumpul beribadah aja nggak bisa. Dan virus corona masih berkeliaran di sana-sini. Belum bisa berbakti, tidak bisa seperti dulu. Memangnya belum bisa. Jadi hidupnya lebih sulit, kesehatannya lebih sulit, pekerjaan lebih sulit, ekonomi sulit, khawatir, dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita bisa? Kita harus tahu pertama, kita memiliki Allah gunung batu kita. Kita sebagai anak Tuhan diingatkan secara realita. Perjalanan kita di dunia ini ada Allah sebagai gunung batu. Kita ini hidup di dunia, perjalanannya ada musim hujan, ada juga tidak ada hujan. Ada yang ada badai, tetapi juga ada yang langit biru. Ada juga hal yang lancar, tetapi juga ada hal yang sulit. Sebagai pengikut Tuhan tidak selalu kita berjalan di taman. Jadi, berjalan di dalam dunia ini ada kekecewaan, ada sukacita, tapi juga ada duka cita. Ada juga orang yang juga bisa mengalami tantangan. Dan perjalanannya itu belum tentu selalu mulus. Dan juga perlu juga kadang-kadang melewati jalan yang berkelonjar. Dan juga kita kadang-kadang melewati jalan yang sangat naik tinggi dan turun sampai ke lembah. Kita tidak tahu apa saja menghadapi di dalam dunia ini yang kita hadapi. Ada kesulitan, ada juga jalan gampang. Tetapi yang tahu kita pasti, kita ada Allah yang gunung batu kita. Apapun kita alami, ingatlah seperti dikatakan di Mazmur 18 ayat 1 sampai 3. Di sini kita terutama ayat 2 sampai 4, Mazmur ayat 2 sampai 4 dikatakan, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu gunung batuku, batu pertahankanku. Juga dikatakan Tuhan itu tempat perlindunganku, perisaiku. Jadi kalau kita berseru pada Tuhan, Tuhanlah ini yang akan melindungi kita. Jadi kalau kita lihat, pemazmur ini membantu pada kita semua. Supaya kita kuat. Kuatnya bukan karena kita sendiri bisa kuat. Karena kuatnya ini kita ini bisa bersandar kepada Tuhan. Gunung batu kita. Kalau Tuhan itu gunung batu kita, kubu pertahanan kita, penyelamat kita, Allah kita, tempat kita berlindung dan juga perisai kita, tanduk keselamatan kita, kota bentengku, coba lihat begitu banyak dikatakan oleh pemazmur. Maka kita ini diminta mau berdiri teguh bukan di atas kaki sendiri. Harus bersandar kepada Tuhan gunung batu kita yang bisa membantu kita berdiri teguh. Selain kita bersandar pada Tuhan, Rasul Paulus dari kita yang telah baca di Efesus membantu kita. Mau berdiri teguh harus mengenakan segenap perlengkapan senjata. Teman-teman sekalian, Rasul Paulus mengingatkan di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Sebagai orang Kristen kalau mau kuat, kita harus menggunakan berbagai hal.
Berbagai hal apa? Seperti orang kalau mau maju berperang, di sini nih kita harus memakaikan berbagai perlengkapan. Karena kita ini dikatakan tadi, perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa yang dunia digelap ini, melawan roh-roh jahat. Jadi kita mau kuat, ternyata ada yang kuat, yaitu roh-roh yang jahat mau supaya kita ini jatuh. Jadi bagaimana kita bisa berdiri teguh? Dikatakan Efesus pasal 6 ayat 10-11, hendaklah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kuasa sendiri, kuasa Tuhan gunung batu kita. Jadi bagaimana? Memakai perlengkapan yang lengkap supaya bisa melawan iblis. Rasul Paulus menggunakan seperti tentara Roma saat itu, menggunakan berbagai perlengkapan untuk maju berperang. Jadi kita sebagai orang Kristen ini harus bisa juga menggunakan berbagai perlengkapan. Dan perlengkapan itu apakah? Di dalam Efesus 6:13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengalahkan perlawanan, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, kalau kita bisa melawan si iblis harus dengan perlengkapan. Perlengkapan apa? Ini dikatakan ada pakai ikat pinggang. Ikat pinggang ini sabuk apa? Sabuk kebenaran dan keadilan. Jadi dengan kata lain, kita ini harus berjalan dalam kebenaran. Dan di ayat 14 harus bisa berdiri teguh, berikat pinggangkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, kita ini mau berdiri teguh harus mengikuti ajaran yang benar. Tuhan Yesus sudah memberitahu pada kita semua. Di masa-masa mengikut Tuhan banyak ajaran yang salah. Jadi taulah kebenaran dari firman Tuhan. Mana yang benar, mana yang salah. Juga dikatakan harus memakai sepatu. Sepatu supaya kuat berjalan dan terus maju. Dikatakan di Efesus 6:15, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita ini memakai sepatu mau juga memberitakan Injil damai sejahtera. Tidak marah-marah kepada orang, tetapi membawa Injil Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 16 juga dikatakan menggunakan perisai iman. Supaya apa? Ini dari si iblis ini kalau memberikan panahnya kita bisa mengelakkan. Jadi dengan kata lain, kita bukan dengan diri kita sendiri. Perisai iman kita pada dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kita perisai itu. Tolong kita beriman bisa mengelakkan panahan si iblis. Lalu ada ketopong. Ketopong itu dipakai di kepala. Keselamatan, yaitu ketopong selamatan dan juga pedang roh. Dengan kata lain di ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus kita pelajari. Kita harus bisa, ini di gereja ada santapan rohani tiap hari. Baca. Dan juga kalau bisa baca firman Tuhan juga yang lainnya. Supaya kuat. Selain itu harus berdoa. Berdoa untuk orang-orang kudus. Di ayat 18. Dengan segala doa permohonan setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu dengan permohon tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Jadi kita mau berdoa, baik berdoa di rumah. Sekarang kita tidak bisa berkumpul, belum bisa berkumpul, tapi bisa berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang-orang kudus di gereja, teman-teman. Berdoa untuk orang-orang kudus lainnya. Untuk tim-tim hamba Tuhan di mana saja. Untuk di gereja
kita sendiri, ada tim video, tim doa untuk semua yang mengerjakan sekolah minggu. Kita semua berdoa untuk orang yang saat ini butuh pekerjaan. Kita juga berdoa untuk orang supaya mau memberikan talenta, memberikan waktu, memberikan dukungan dan moral kepada orang lain. Selain itu, di ayat 19 dan 20, berdoa juga untuk Rasul Paulus supaya dia bisa membukakan mulutnya untuk memberitakan yang benar, memberitakan rahasia Injil yang dilayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Jadi supaya Rasul Paulus berani mengabarkan. Jadi katakan kita juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah belajar bagaimana kita harus berdiri teguh dan selalu teguh melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan juga kita ini selalu teguh, tidak lalu tergelincir, tapi kita bisa berdiri teguh dan dengan sepenuh hati mau melayani Tuhan. Meskipun di waktu COVID ini bukannya malah jatuh, tapi malah bisa apa yang aku dapat lakukan. Tadi dikatakan sudah, yang dilakukan bisa dilakukan di rumah untuk diri sendiri, belajar firman Tuhan, dan mau kuat di dalam Tuhan, berdoa untuk orang yang lain, dan juga mau melayani Tuhan apa yang kita bisa. Dengan catatan kita tidak bersandar pada diri sendiri, tapi bersandar pada siapa? Tuhan gunung batuku. Dan juga ingat bahwa kita di dunia ini ada serangan si iblis. Dan si iblis ini bisa dimenangkan dengan apa? Tadi dikatakan di Efesus yang sudah disebutkan. Supaya kita mempunyai apa? Mempunyai ikat pinggang kebenaran, mengenakan sepatu yang mau mengabarkan Injil, dan juga mempunyai perisai iman dan tanpa ragu-ragu tentang keselamatan Tuhan. Belajar firman Tuhan, rajin berdoa untuk diri sendiri dan orang lain. Dan dengan begitu kita bisa berdiri teguh. Dengan begitu pekerjaan kita juga dikatakan oleh Rasul Paulus tidak sia-sia. 1 Korintus 15:58 saya bacakan lagi. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dan pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ingatlah, kita bekerja Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, dan pada waktu gembala agung itu datang nanti, kalian juga akan menerima mahkota yang gemilang, yang tidak akan pudar kegemilangannya. Selain kita bisa memuliakan nama Tuhan, Tuhan juga akan memberikan mahkota. Jadi kita berdiri teguh, giat untuk Tuhan itu bukan sia-sia. Rasul Paulus juga mengatakan di 1 Korintus pasal 9:25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian memperoleh mahkota yang fana. Tetapi jika untuk memperoleh mahkota yang fana itu nggak ada gunanya, kita akan mengoleh mahkota yang abadi. Jadi, teman-teman semua, kita berdiri teguh, rajin untuk Tuhan. Ini ada faedahnya, tidak sia-sia. Akhirnya Tuhan dimuliakan dan kita menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan itu sendiri yang memberikan pada kita. Marilah berdiri teguh. Janganlah sekarang ini menjadi orang yang lemah lesu, tapi bangkitlah semua kaum pria dan juga kalau ada kaum wanita mendengarkan, terus rajin mau berdiri teguh.
Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah lagi. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ingatlah ini, saudara-saudara semua di dalam Yesus Kristus. Ingatlah apa yang Tuhan katakan ini. Terus berdiri teguh dan jangan goyah. Teruslah bekerja untuk Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua, bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua. Tidak sia-sia. Ini janji Tuhan pada kami semua. Percayalah, Tuhan ini dapat dipercayai. Firman Tuhan itu benar. Amin. Mari kita semua masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami semua. Terus berdiri teguh dan terus mau Tuhan bekerja untuk Tuhan. Seringkali banyak hal membuat kami kecewa, juga banyak hal membuat capek. Banyak hal membuat kami Tuhan kalau bisa tidak melakukan apa-apa. Bahkan ada yang goyah karena masa COVID. Tuhan tolong kuatkan kami masing-masing di dalam Tuhan. Kuatkan kami di dalam mempelajari firman Tuhan. Kuatkan kami di dalam memakai segala perlengkapan persenjataan kami masing-masing. Tolong semua kaum pria, tolong juga semua kaum wanita, dan tolong Tuhan semua bisa kuat berdiri teguh. Terima kasih Tuhan, karena di saat yang sulit sekarang ini, masa COVID, butuh kekuatan. Bisa terus teguh, tidak jatuh. Kami semua dapat lakukan dengan bantuan Tuhan, gunung batu yang teguh. Dan Tuhanlah yang dapat menolong. Berilah kami semua punya iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.